Halo, kita akan belajar tentang DMAIC. DMAIC merupakan salah satu bagian dari metode Six Sigma yang digunakan untuk penyelesaian masalah berbasis data yang membantu membuat perbaikan-perbaikan bertahap dan optimalisasi pada produk, desain, dan proses bisnis. Nah, sejarah singkat dari Six Sigma. Six Sigma diciptakan oleh Bill Smith pada 1986. Beliau merupakan salah satu insinyur di perusahaan Motorola, Amerika Serikat. DMAIC ada 5, yaitu pertama define, 2 measure, yang 3 analyze, yang 4 improve, yang kelima control. Kita akan pelajari salah satunya di slide berikutnya. Dimulai dari define. Nah, di sini define merupakan tahap di mana kamu harus fokus definisikan masalahmu. Nah, fase ini dapat membantumu untuk memahami proses secara keseluruhan dan menentukan unsur-unsur apa saja yang sangat penting bagi kualitas, atau sering disebut CPQ. Input dan output biasanya diuraikan dengan diagram SIPOC. Nah, SIPOC ini singkatan dari supplier, input, proses, output, dan customer. Nah, semua informasi ini biasanya ditarik dari dokumen piagam proyek atau project charter yang menetapkan bentuk dari proses DMAIC. Nah, berikut merupakan tahapan untuk melakukan define. Yang pertama yaitu pemilihan proyek, yang kedua pembuatan proposal proyek dan tim, yang ketiga menentukan ruang lingkup proyek, yang keempat mengumpul data mengenai voice of customer. Yang kedua measure. Nah, di sini merupakan tahap untuk menetapkan dasar perbaikan secara objektif. Nah, di sini tools penting dalam fase ini biasanya mencakup trend chart, grafik Pareto, diagram alur proses, dan pengukuran proses kapabilitas. Nah, di sini merupakan tahapan dari measure. Yang pertama, menentukan output dan input proses. Yang kedua, membuat value stream mapping. Yang ketiga, menentukan ukuran performasi yang dipakai. Yang keempat, mengumpulkan data dan menghitung kapabilitas proses. Ya, kita masuk ke analyze. Nah, di sini tahap memverifikasi penyebab utama dari CPQ. Nah, menganalisis sistem untuk menghilangkan penyebab utama dari masalah yang ada. Analisis ini membutuhkan alat analitik yang membantu dalam melakukan analisis dan memvalidasi kesimpulan, bisa juga dengan melakukan prediktif analitik. Tahapannya yang pertama, menentukan input kritis, yang kedua melakukan analisa data dan proses, yang ketiga menentukan akar penyebab masalah, yang keempat menyusun prioritas akar penyebab masalah. Kita masuk ke improve. Di sini merupakan tahap di mana harus melakukan peningkatan pada proses. Pada fase ini dibutuhkan kreativitas agar proses dapat berubah ke arah yang lebih baik. Plan, do, check atau siklus PDCA adalah metode umum untuk melakukan hal ini, bersamaan dengan analisis mode dan efek kegagalan atau failure mode and effect analysis atau disingkat FMA. Untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi, informasi ini harus disusun dengan sebuah rencana implementasi terperinci yang selanjutnya dapat digunakan untuk memandu penerapan solusi di dalam proses tersebut. Nah, tahapannya yang pertama, mencari solusi potensial. Yang kedua, memilih dan menyusun prioritas terhadap solusi. Yang ketiga, mengaplikasikan praktik Lean Six Sigma. Yang keempat, melakukan pengujian dan implementasi terhadap solusi atau improvement. Kita masuk yang terakhir, yaitu kontrol. Nah, tapi ini untuk merencanakan pemantauan dan kontrol terhadap proses improvement. Dalam fase ini dilakukan sebuah perencanaan dalam hal pemantauan dan kontrol agar terus mengevaluasi dampak dari setiap perubahan proses yang diimplementasikan. Selain itu harus memberi tanggapan juga untuk menindaklanjuti jika performa mulai turun dan sebuah masalah baru muncul. Kemampuan melihat ke belakang tentang bagaimana perbaikan ini dilaksanakan dan solusi yang dibuat diharapkan dapat menjadi proses yang optimal.
Nah, di sini tahapan-tahapannya. Yang pertama, mengadakan pemantauan terhadap hasil implementasi. Yang kedua, mendokumentasikan standar operating procedure. Yang ketiga, membuat rencana pengendalian proses. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap proses yang telah berjalan. Nah, terus apa sih manfaat dari semua rangkaian proses itu? Nah, manfaat utama dari DMAIC adalah pendekatan pemecahan masalah yang benar-benar terstruktur. Nah, seringkali percobaan dengan proses baru itu tidak sesuai ekspektasi. Namun dengan menggunakan DMAIC, pendekatan berbasis data dengan tujuan yang telah ditetapkan dan yang telah dirancang untuk menilai secara objektif akan membuat adanya perubahan pada proses tersebut dan berada pada posisi yang lebih baik untuk sebuah kemajuan proses. Baik untuk mengidentifikasi akan masalah proses yang sebenarnya atau dampak sebenarnya dari percobaan. Nah, DMAIC ini adalah metode yang tepat untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.